Assalamualaikum adik-adik yang dirahmati Allah. Hari ini kita mau dengerin sebuah kisah yang super istimewa nih. Kisah tentang manusia terbaik sepanjang masa. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bakal lihat gimana luar biasanya perjuangan beliau dalam menyebarkan ajaran Islam. Yuk kita mulai. Oke, kita mulai ceritanya dari sini ya. Jauh sebelum beliau menjadi seorang nabi, di kota Mekah itu ada seorang pemuda yang terkenal banget. Semua orang kenal beliau karena sifatnya yang, wah, luar biasa. Siapapun yang ketemu pasti langsung kagum. Beliau ini benar-benar teladan kita semua. Jadi, bahkan sebelum menerima wahyu dari Allah, Nabi Muhammad SAW itu akhlaknya udah mulia banget. Seluruh kaumnya kenal dan hormat sama beliau. Reputasinya itu loh, udah terkenal paling baik. Nah, ini dia nih, sifat-sifat utama beliau yang keren banget. Pertama, jujur. Beliau itu nggak pernah bohong sama sekali. Kedua, amanah. Artinya beliau itu orang yang paling bisa dipercaya deh. Dan ketiga, zuhud. Maksudnya beliau itu nggak silau sama harta atau kemewahan dunia. Nah, karena sifat-sifat inilah, beliau sampai dikasih gelar Al-Amin, artinya sang terpercaya. Hebatnya lagi ya, gelar ini tuh diberikan bahkan oleh orang-orang yang nantinya menentang dakwah beliau. Ini bukti kalau akhlak Nabi kita itu benar-benar luhur dan diakui semua orang. Oke, ceritanya berlanjut. Saat Nabi Muhammad berumur 40 tahun, beliau suka menyendiri di sebuah tempat namanya Gua Hira. Nah, di sanalah terjadi sebuah peristiwa super besar yang mengubah sejarah dunia selamanya. Betul, di Gua Hira, beliau menerima wahyu pertama. Wahyu itu apa sih? Wahyu itu adalah pesan langsung dari Allah SWT yang dibawa oleh Malaikat Jibril. Dan momen inilah yang jadi tanda dimulainya tugas kenabian beliau sebagai utusan Allah. Setelah menjadi nabi, beliau memulai dakwahnya nggak langsung terang-terangan loh, ada tahapannya. Pertama, beliau ajak keluarga terdekatnya dulu. Kalau mereka sudah percaya, baru deh beliau berdakwah secara diam-diam. Kumpulnya di rumah sahabat bernama Al-Arkam. Nah, setelah pengikutnya makin banyak dan kuat, barulah beliau berdakwah secara terang-terangan ke semua orang di Mekah. Tapi, ternyata nggak semudah itu. Pas dakwahnya udah terang-terangan, muncullah tantangan dan rintangan yang berat banget. Para pemimpin kaum Quraisy yang nggak suka sama ajaran Islam, mulai deh menentang dan mengganggu dakwah Nabi. Mereka coba hentikan dakwah Nabi dengan berbagai cara. Coba bayangin, Nabi ditawarin harta yang super banyak, ditawarin jadi raja, bahkan ditawarin wanita-wanita tercantik. Tapi, lihat deh jawaban Nabi kita. Beliau dengan tegas menolak semua itu. Beliau bilang, demi Allah, aku tidak akan berhenti hingga misi ini berhasil atau aku binasa karenanya. Masya Allah, teguh banget ya. Dan yang harus kita ingat, ujian ini bukan cuma buat Nabi. Para sahabat beliau yang mulia juga sabar dan kuat banget imannya. Walaupun mereka disakiti, disiksa, dihina, mereka tetap setia membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Setelah ditolak habis-habisan di Mekah, apa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyerah? Tentu saja tidak. Beliau itu cerdas banget. Beliau justru mencari cara baru untuk melindungi kaum muslimin dan terus menyebarkan dakwah Islam. Nah, strategi cerdas inilah yang disebut tolabun nusroh. Artinya mencari pertolongan atau dukungan. Jadi, beliau mulai mendatangi kabilah-kabilah atau suku-suku lain yang datang ke Mekah, lalu memperkenalkan Islam kepada mereka dan meminta perlindungan. Beliau melakukan ini dengan gigih banget, nggak pernah putus asa, walaupun sering juga ditolak. Ini ngajarin kita satu hal penting adik-adik. Kalau kita yakin sama kebenaran, kita harus terus berjuang dan berusaha menyebarkannya. Dan usaha tanpa lelah itu akhirnya membuahkan hasil. Pertolongan Allah datang loh. Dari mana? Dari sekelompok orang yang datang dari kota Yathrib, kota yang nanti kita kenal dengan nama Madinah Al-Munawwaroh. Momen penting pertama adalah Bayat Aqobah pertama. Waktu itu ada 12 orang dari Yathrib yang bertemu Nabi. Mereka berjanji setia adik-adik, janji untuk beriman pada Allah, nggak akan mencuri, nggak akan berbuat buruk, dan akan selalu taat sama Rasulullah SAW. Ini adalah awal yang sangat baik. Setahun kemudian, kabar baik tentang Islam menyebar di Yathrib. Dan coba tebak, jumlah orang yang datang untuk berjanji setia bertambah banyak. Jadi 75 orang. Di Baiat Aqobah kedua ini, janji mereka lebih hebat lagi. Mereka berjanji akan melindungi Nabi Muhammad seperti melindungi keluarga mereka sendiri. Wah,
Peristiwa Baiat Aqobah ini penting banget loh. Inilah yang menjadi kunci pembuka jalan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk nanti bisa mendirikan masyarakat Islam yang kuat di kota Madinah. Karena sudah ada dukungan kuat dari penduduk Madinah, Allah pun memerintahkan Nabi dan para sahabat untuk hijrah. Hijrah itu bukan cuma pindah rumah ya, tapi ini adalah perjalanan suci yang penuh pengorbanan untuk menyelamatkan iman dan membangun peradaban Islam yang baru dan hebat. Masya Allah, dari kisah perjuangan Nabi tadi kita belajar banyak banget tentang kejujuran, kesabaran, kegigihan, dan juga kecerdasan. Nah sekarang, coba deh kita renungkan bareng-bareng. Dari semua sifat mulia Nabi Muhammad SAW yang tadi kita bahas, sifat mana nih yang paling ingin kamu contoh dan lakukan hari ini? Semoga kita semua bisa jadi pengikut Nabi yang setia ya. Amin.